Baik, selamat siang Bapak-Bapak pembimbing akademik dan adik-adik Selamat mahasiswa semua. siang Pak Ardwi. Oke, terima kasih Pak Dendi. Pertama saya menyampaikan mohon maaf karena acaranya kita laksanakan lebih awal dari yang sebelumnya. Di jam 2, kita pindah ke jam 1 karena ada perubahan juga susunan acara atau aktivitas hari ini. Jadi saya sedikit geser maju 1 jam lebih awal ya. Nah, jadi terima kasih Pak Dendi, kemudian Pak Agung, kemudian Pak Edi yang sudah bergabung pada kesempatan hari ini, dan adik-adik mahasiswa yang sudah menghadiri undangan kali ini. Izinkan saya share screen. Jadi waktu yang kita akan butuhkan untuk acara sosialisasi ini adalah 1 jam. Jadi saya upayakan saya bisa selesai memaparkan nanti maksimal sampai 40 menit ya. Nanti minta tolong Pak Dendi mungkin bisa membantu mengingatkan agar tidak lebih dari 40 menit, dan sisanya 20 menit kita akan gunakan untuk tanya jawab atau diskusi ya. Mungkin ada beberapa hal yang ingin ditanyakan nanti. Oke, saya mulai dengan share screen dulu. Apakah sudah terlihat? Sudah Pak Ardwi. Oke. Jadi adik-adik mahasiswa, khususnya angkatan 2020, nah saya mungkin tidak gini ya, tidak slideshow ya. Jadi sebentar. Nah, hari ini adalah sosialisasi khusus program magang MBKM reguler untuk kurikulum MBKM Undiksa 2020. Jadi kurikulum MBKM Undiksa 2020 untuk angkatan pertama ya, angkatan pertama untuk pengguna kurikulum ini adalah angkatan 2020. Jadi yang adik-adik yang hadir pada kesempatan hari ini. Nah, sosialisasi khusus ini adalah tindak lanjut atau iringan dari sosialisasi yang sudah dilakukan oleh LP3M beberapa hari lalu. Jadi waktu itu disosialisasikan secara umum yang akan ditempuh oleh seluruh mahasiswa di seluruh prodi. Sementara yang kita lakukan hari ini adalah lebih khusus lagi hal-hal yang mungkin ada sedikit karakteristik yang berbeda antara prodi sistem informasi dengan prodi yang lainnya. Jadi ada ketentuan khusus ya di program studi sistem informasi yang adik-adik mahasiswa akan atau wajib ikuti. Nah, kemudian sebelum saya melanjutkan tentang magang, mungkin perlu saya sampaikan tentang konsep magang gitu ya. Jadi agar adik-adik mahasiswa juga memahami hal ini, bahwa magang itu adalah jadi magang yang kita lakukan untuk kurikulum MBKM Undiksa 2020, khususnya untuk adik-adik yang angkatan 2020 sekarang, itu adalah magang yang tujuannya adalah atau maksudnya adalah bisa langsung terjun ke industri atau instansi tempat magangnya. Jadi memang pada saat sebelumnya itu ada beberapa sedikit pergeseran gitu ya, karena keadaan seperti yang kita tahu, keadaan pandemi waktu lalu itu magangnya bisa dilakukan daring gitu ya, tidak harus datang ke industri. Sementara kali ini magang yang kita anut konsepnya adalah itu mengikuti budaya kerja yang diterapkan di industri. Maksudnya adalah kalau misalkan ada 7 hari kerja, ya kalian ikuti ketentuan di industri tersebut, termasuk misalkan ada yang mungkin di beberapa instansi atau mungkin menetapkan jadwal kerjanya adalah magang luring dan daring misalkan, ya silahkan diikuti sesuai dengan budaya kerja di sana gitu ya. Ini yang kita maksud. Jadi kalau yang jelas kita adalah
mengharapkan kalau yang namanya magang memang hadir di industri, bukan bekerja dari rumah secara penuh, walaupun kita sekarang menganut berbasis proyek juga gitu ya. Itu pertama. Kemudian perlu juga saya sampaikan di sini tentang jenis-jenis magang ya, bahwa magang yang kita akui sampai saat ini itu ada 3 jenisnya gitu ya, yaitu yang kita sebut dengan magang MBKN reguler yang sosialisasinya khusus hari ini. Kemudian ada yang magang MBKM MSIB. Nah ini dari kementerian, mungkin adik-adik juga sudah tahu ya tentang pembukaan batch ini, batch yang keempat kalau nggak salah sekarang. Ini juga diakui. Kemudian ada magang BUMN bersertifikat, ini juga diakui. Jadi ini kalau ini dikoordinir oleh UPT PKKM Unisa, sementara ini adalah kementerian, dan yang hari ini kita akan fokuskan adalah yang dikoordinir oleh PKK VV LPTIGM Unisa, yang kemarin kalian ikut sosialisasinya di hari Minggu ya, di hari Minggu kemarin. Oke, kemudian ini juga menjadi penekanan bahwa jenis magang manapun yang kalian pilih itu wajib ya, wajib konsultasi dan meminta persetujuan pembimbing akademik. Ya, jadi ketentuannya ini wajib. Jadi kalau misalkan ada yang mahasiswa yang mengambil magang tapi menyampaikannya di akhir, di tengah atau di akhir itu tidak diakui. Jadi walaupun magangnya bergengsi dimanapun itu kita tidak akan akui ketika misalkan tidak ada koordinasi sebelumnya dengan pembimbing akademik, tidak ada konsultasi, tiba-tiba ikut magang, tiba-tiba menyatakan sudah selesai magang, jadi tidak terkontrol. Kita tidak menginginkan itu, jadi benar-benar kalau memang magang ikut di MSIB misalkan silahkan, bagus, tapi harus sepengetahuan pembimbing akademik. Jadi jangan sampai pembimbing akademinya kebingungan, nah ini kapan magangnya gitu kan. Intinya adalah agar terkontrol. Oke. Nah, ini akan dijelaskan lebih lanjut di belakang tentang bahwa ketika kalian mencari tempat magang gitu ya, pemilihan topik apa yang harus dikerjakan di tempat magang. Oh ya, saya kembali ke sini bahwa magang reguler ini berbasis proyek ya. Kemudian di sini kita tekankan bahwa ketika pemilihan topik program atau proyeknya nanti konsultasi di awal itu dengan pembimbing akademik. Ketika sudah dinyatakan penerjunan atau mulai kalian magang, nanti akan ada pembimbing magang. Itu beda lagi. Nanti bisa jadi berbeda antara pembimbing akademik dengan pembimbing magangnya gitu ya. Nah, ini mudah-mudahan bisa dipahami. Nanti kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan ya. Nah, ini proses utamanya ini yang sudah dilakukan oleh LP3M kemarin, termasuk yang dilakukan nomor 3 ini kan di hari Minggu waktu lalu tuh. Ya, mudah-mudahan kalian sudah hadir di sana, jadi sudah mendapatkan gambaran umum ya. Jadi waktu itu pembekalan umum. Sementara yang kita lakukan sekarang itu adalah sosialisasi khusus, di mana sosialisasi khusus ini termasuk kita juga memberikan informasi tentang di dalamnya lah pencarian tempat magang dan bagaimana nanti aktivasi dan penggunaan SIM magang, sistem informasi manajemen magang. Jadi pada kesempatan hari ini kita akan fokus di 3 bagian ini ya, di 3 bagian ini. Kemudian nanti ketika sudah masuk ke SIM magang, nanti kita akan ada lagi tahap selanjutnya adalah pembekalan khusus, penerjunan sampai pada evaluasi, nanti ada lebih lanjut. Jadi kita fokus di sini dulu 3 hal hari ini. Kemudian, nah ini adalah tentang, saya fokuskan ke sini sekarang ya, sosialisasi khusus mengenai bagaimana kalian mencari tempat magang. Oke, mencari tempat magang seperti apa? Nah ini pelaksananya. Jadi yang mencarinya siapa? Yang mencari penjajakan ke instansi tempat magang dan konsultasi pemilihan instansi tempat magang itu dilakukan oleh mahasiswa bersama konsultasinya dengan pembimbing akademik. Ya. Kemudian ini adalah kondisi ideal. Kondisi ideal kalau bisa di satu tempat instansi magang itu kalian bisa ada 3-5 mahasiswa di sana. Ingat, magang ini berbeda dengan yang sebelumnya. Magang yang kali ini berbeda dengan sebelumnya, mulai dari bobot SKS-nya yang
Kalau yang dulu, yang kurikulum sebelumnya hanya 3 SKS, sekarang kalian 14 SKS. Kalau yang sebelumnya itu adalah 3 bulan, kalau yang kalian adalah 1 semester atau 6 bulan. Kemudian kalau yang sebelumnya adalah dia berkelompok 2 orang, kalau kalian sendiri. Ya, magangnya sendiri, tidak berkelompok. Ya. Kemudian selanjutnya, nah ini magang yang kalian lakukan itu adalah juga basisnya MOU. Jadi nanti PIC magang akan menginformasikan daftar instansi yang memiliki MOU dengan Undiksa. Yang memiliki MOU dengan Undiksa itu sudah saya mintakan datanya ke BKK, Badan Kerjasama dan Kehumasan. Nanti akan di-share, nanti akan diteruskan oleh PIC magang melalui grup WA. Nanti kalian dapat informasi ini tempat-tempatnya gitu ya, yang bisa kalian langsung jajaki apakah menerima mahasiswa magang di sana. Kalau misalkan belum, nah itu juga boleh dilanjutkan dengan memulai dengan MOU dulu. Yang ada MOU dulu. Kemudian ketika misalkan sudah ada informasi tentang, oh ya, kalian datang ke sana, kemudian ada informasi, oh menerima magang, barulah kalian akan mengisi data surat permohonan magang. Permohonan magang, kemudian data yang kalian isi nanti ada formnya ya. Nanti PIC magang akan memberikan informasi ini. Form yang akan diisi kemudian diserahkan ke PIC magang untuk diajukan secara kolektif ke LP3M. Jadi kalian nggak sendiri-sendiri nyari surat itu ya. Suratnya cukup kalian tuliskan identitasnya, itu isi datanya, serahkan ke PIC magang, nanti akan diteruskan ke LP3M. Nah ini juga yang salah satu perbedaannya, dan ini yang juga saya sampaikan bahwa kenapa kok kita baru sosialisasi khusus ini, karena dari program studi juga menunggu ketentuan yang wajib dipatuhi oleh semua program studi dari LP3M. Nah, kalau sebelumnya mungkin kalian mendengar informasi dari kakak kelasnya bahwa surat pengantar itu kemarin atau surat permohonan itu adalah dari jurusan atau dari fakultas. Yang berbeda sekarang adalah surat itu dikeluarkan dari rektorat. Jadi ada tanda tangan rektor di sana, ada tanda tangan ketua LP3M, kemudian ada tangan dari kepala PKKV LP3M. Itu bedanya sekarang. Jadi surat keluar hanya satu dari institusi, tidak ada dari fakultas atau dari jurusan. Itu juga yang membedakan magang yang kalian lakukan dengan magang yang kakak kelas kalian lakukan sebelumnya. Itu ya. Kemudian selanjutnya adalah aktivitasnya tentang koordinasi surat permohonan magang. Jadi ini ada dilakukan oleh PIC magang nanti tentang mengurus suratnya, yang mengurus suratnya di sana sampai selesai itu di PIC magang, dan ketika sudah selesai akan diserahkan ke kalian yang akan membawa surat itu ke instansinya. Kalian juga bertanggung jawab untuk memfollow up tentang balasannya, apakah diterima secara resmi atau bahkan mungkin ditolak gitu ya. Surat balasan jika sudah selesai nanti diserahkan kembali ke surat balasannya diserahkan ke PIC magang untuk dijadikan bukti untuk nanti diinputkan atau dipetakan di sistem informasi magang. Sistem informasi manajemen magang. Kemudian itu adalah ketentuannya. Nah, perlu saya sampaikan di sini ini adalah penugasan untuk di prodi sistem informasi. PIC magang untuk semester genap ini ada Pak Dendi, kebetulan sudah hadir juga di sini, dan untuk semester ganjil nanti ada Pak Lanang. Kemudian untuk PIC kerjasama program studi itu adalah Pak Lanang. Oke, ini informasinya. Kemudian untuk dosen pembimbing magang nanti ini ditentukan oleh Korprodi bersama dengan PIC magang nanti. Ini dikoordinasikan. Nah, ini akan ada informasi lebih lanjut setelah ini. Tapi saya perkenalkan dulu dosen pembimbing magangnya ya. Terus ini adalah tadi sempat disampaikan tentang tentang surat form magang, form usulan gini ya, permohonannya ya, ini seperti ini bentuknya. Nanti soft copy-nya akan di-share. Kemudian nanti surat surat yang kalian akan bawa ke tempat
magang itu, surat yang resmi dari Undiksa itu seperti ini tampilannya. Nanti akan ada tanda tangan kepala pusat, kemudian kepala pusat PKKP LP3M, kepala LP3M, dan rektor. Nanti ada tanda tangan beliau di sini. Ini yang akan kalian bawa ke tempat magang gitu ya. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan, suratnya keluar dari universitas. Ya. Kemudian, nah ini saya lanjutkan. Tadi saya sempat menyampaikan bahwa hari ini fokusnya adalah tentang menyampaikan tentang sosialisasi khusus yang isinya tentang bagaimana pencarian tempat magang dan aktivasi penggunaan SIM magang nantinya. Nah, sekarang kita sampai pada proses aktivasi dan penggunaan SIM magang. Nanti ketika misalkan kalian sudah mendapat respon surat balasan dari dari instansi tempat magang, serahkan ke PIC magang, nanti data itu juga akan dikelola oleh PIC magang. Dimana kalau untuk penggunaan SIM magang itu dimulai dari admin LP3M, nanti akan diinput data tentang PIC magangnya. Nanti Pak Denny datanya akan diinputkan sebagai PIC magang di SIM informasi magang, kemudian nanti untuk nama mahasiswa yang resmi menjadi peserta magang di semester genap ini akan dipetakan gitu ya, ditentukan berdasarkan surat balasan yang diserahkan oleh mahasiswa yang resmi tentang diterimanya mahasiswa tersebut magang di instansi. Itu nanti PIC magang yang akan memetakan ya. Kemudian ini juga kalian juga sudah diinformasikan kemarin bahwa mahasiswa yang akan menginputkan data tentang tempat magang, mentor, surat izin orang tua, dan sertifikat vaksin di sistem informasi magang. Kemudian nanti setelah itu, seperti tadi yang saya sampaikan, PIC magang bersama dengan Korprodi akan memetakan ya dosen pembimbing dan dosen penguji. Dosen pembimbing dan dosen penguji adalah dosen yang sama. Jadi pembimbing kalian adalah penguji kalian nanti. Pembimbing kalian adalah penguji kalian nanti gitu ya. Kemudian nanti selama proses magang kalian akan update data dari jurnal harian, kalian juga mengisi link blog di sana sampai nanti terakhir kalian input laporan akhirnya di sistem informasi magang. Itu yang dilakukan oleh mahasiswa. Oke. Kemudian ini adalah aktivitas yang kalian lakukan di sistem informasi magang ya. Nanti dosen pembimbing yang input nilai pembimbing atau penguji dan mentor. Jadi mentor tidak berinteraksi langsung dengan sistem informasi manajemen magangnya, tapi dosen pembimbing. Dosen pembimbing adalah dosen penguji kalian, jadi beliau yang akan menginputkan data nilainya. Oke. Kemudian ini adalah jadwalnya, mungkin kalian nanti slide ini akan di-share. Slide ini akan di-share untuk kalian bisa akses gitu ya. Kemudian ini jadwal yang ditentukan oleh LP3M. Jadi kita mengikuti pola ini. Kemudian ini juga jadwal untuk semester ganjil ya. Ini semester genap, ini semester ganjil. Kemudian ini saya perlu informasikan lebih lanjut bahwa tadi saya di awal menyampaikan bahwa magang kita adalah magang berbasis proyek. Yang namanya proyek adalah kegiatan yang ada ditentukan waktunya, kemudian ruang lingkupnya, itu ada waktunya ya. Ada waktunya, itu namanya proyek. Jadi bukan pekerjaan rutin. Nah ini mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai evaluasinya itu kita sebut dengan proyek. Ada tahapan-tahapannya ya. Jadi proyek yang diizinkan lah proyek memang sesuai dengan bidang ilmu. Jadi proyek kalian ya bidang SI itu seperti apa dipelajari, nanti proyeknya seputaran itu. Oke. Kemudian ini tadi saya sudah tekankan bahwa yang namanya proyek bukan pekerjaan rutin. Misalkan apa itu pekerjaan rutin? Datang ke kantor, misalkan disuruh ngeprint gitu misalkan. Itu bukan proyek. Itu pekerjaan rutin. Misalkan kalian mau ngirim surat, itu pekerjaan rutin. Jadi proyek bukan seperti itu. Jadi kalian datang ke sana, ada proyek yang kalian kerjakan itu selain memang kalian membantu pekerjaan lain yang rutin mungkin di industri, di instansi tempat magang.
Ya. Jadi bukan hanya saya hanya mengerjakan proyek, bukan. Jadi kalian berbasis proyek, tapi kalian ingat mungkin di luar proyek yang kalian kerjakan tuh ada pekerjaan rutin lainnya atau bahkan mungkin proyek lainnya yang kalian kerjakan. Artinya proyeknya bisa jadi lebih dari satu dikasih oleh tempat magangnya itu. Bisa jadi yang satu memang untuk keperluan pelaporan, yang satu mungkin kalian diajak untuk proyek yang memang mungkin ada ketentuan lainnya. Yang jelas dari kita ada satu proyek aja. Cukup satu proyek saja selama 1 semester itu. Kemudian ini sudah tadi ya informasinya. Nah ini adalah lingkupnya ya. Lingkupnya adalah bisa jadi pengembangan sistem informasi, pembuatan dokumennya, atau topik lainnya. Nanti ada konsultasi dengan pembimbing akademik. Ini akan banyak tanya jawab, akan banyak diskusi antara kalian dengan pembimbing akademik nantinya mengenai proyek ini. Ini tidak akan selesai di kesempatan ini ya. Jadi kalian mungkin akan banyak bertanya nanti ketika kalian sudah mulai penjajakan. Proyek itu kayak gimana ya? Ini boleh nggak Pak? Atau dan seterusnya, itu pasti akan muncul pertanyaan itu. Dan kita tidak bisa pukul rata ya. Ini nggak boleh, belum tentu. Coba dicari dulu sebenarnya apa yang kalian kerjakan itu. Itu nanti konsultasi dengan pembimbing akademik. Selanjutnya adalah ini syarat magang. Nah ini mungkin banyak yang bertanya mungkin, Pak saya mau magang sekaligus ngambil mata kuliah, tidak ada. Ini juga salah satu yang membedakan magang kalian dengan magang yang kurikulum sebelumnya, bahwa kalian magang itu memang khusus magang. Tidak ada mengambil mata kuliah. Jadi kalian magang benar-benar di industri atau di instansi selama 1 semester. Tidak ada mengambil mata kuliah lain. Walaupun mata kuliahnya mungkin bisa ditempuh dengan cara daring. Jadi persis tidak ada mata kuliah yang kalian ambil, hanya magang. Ya, tidak ada mata kuliah yang lain walaupun itu bisa daring dan seterusnya, tidak ada. Kemudian ini tadi sudah sendiri, tapi satu tempat magang tuh bisa idealnya 3-5 orang, tapi tergantung mungkin kebutuhan tempat magangnya seperti apa. Ya minimal 1 saja bisa 6, terserah. Yang penting proyeknya yang kita tekankan. Ada proyek nggak yang memang dikerjakan? Oke. Kemudian 14 SKS tadi sudah. Nah ini surat yang tadi ya, yang tadi balasan itu yang kita maksud, dari mereka memang menyatakan oke, diterima gitu ya PK-nya. Kemudian ini lagi satu, lulus mata kuliah ini. Jadi kalau kalian misalkan tidak lulus mata kuliah metode penelitian sistem informasi, dilarang ikut magang. Wajib sudah selesai mata kuliah metode penelitian. Terus untuk minimal SKS-nya 100, di mana topik yang kalian ambil itu mata kuliahnya sudah harus. Jadi ketika kalian ngambil topik magang apa, misalkan pengembangan sistem informasi misalkan, berbasis web, mata kuliah webnya kalian berarti harus sudah lulus. Jangan sampai ngambil topik itu tapi webnya belum lulus. Ya ini maksudnya. Kemudian ini sudah. Nah ini adalah ketentuan juga bahwa ini adalah contoh ya, contoh instansi-instansinya seperti ini, yang jelas ada TIK-nya ya, ada bidang TIK-nya di sana, ditunjukkan dengan adanya divisi TI di sana. Ada bagian yang memang menangani TI di sana. Jadi struktur organisasinya jelas, ada bagian yang memang ada divisi TI-nya di sana. Kemudian lokasi magang wajib di Provinsi Bali. Tidak boleh di luar Provinsi Bali. Kalau kalian mau ngambil, Pak saya mau di luar, berarti silakan ikut program magang MSIB yang dikoordinir oleh kementerian. Itu bisa jadi kalian magangnya memang di luar provinsi, bisa jadi kayak kemarin temannya ke Sulawesi ya. Silakan. Berarti program itu yang kalian ikuti. Khusus untuk program magang MBKM reguler ini, kita wajib di Provinsi Bali. Kemudian mentornya wajib memiliki latar belakang TI. Bisa jadi lulusan bidang TI gitu ya. Nah, itu instansi bersedia menyediakan itu, barulah kalian nanti boleh itu kita jadikan tempat magang. Selanjutnya adalah pembimbing.
Nah, ini tadi sudah saya sampaikan lah, pembimbing itu sama dengan penguji. Kemudian kalau mentor itu ditentukan oleh instansi tempat magang yang menentukan mentor. Kemudian kalau pembimbing itu kita yang menentukan dari Prodi bersama PIC magang. Ini syaratnya. Nah, yang tadi ditampilkan adalah dosen pembimbing yang memang memiliki kualifikasi itu. Selanjutnya adalah tentang ini, pembimbingan magang. Nah, ini disebutkan di sini sebanyak minimal 2 kali. Minimal 2 kali. Nanti mungkin ada kunjungan juga 2 kali ke sana sesuai dengan ketentuan yang dibuat oleh LP3M, ada 2 kali kunjungan di sini. Jadi kita mengikuti ketentuan itu. Minimal 2 kali itu. Jadi di luar itu sangat boleh. Sesuai dengan ini ya. Sesuai dengan sorry. Nah, oke, sesuai dengan bimbingan itu bisa jadi bimbingan yang biasa, bimbingan yang insidensial, bisa ya. Jenis bimbingan seperti itu. Nah, dosen pembimbing juga bisa diganti sesuai dengan kebutuhan gitu ya. Misalkan ada aktivitas lainnya misalkan, atau hal yang memang tidak, atau di luar gini yang memang tidak bisa membimbing, ya kita bisa ganti. Oke. Selanjutnya adalah tentang tagihan. Nah, ini yang saya perlu tekankan kepada kalian sehingga kalian tidak bingung gitu ya. Saya perlu tekankan bahwa untuk ini adalah tagihan yang memang wajib diminta oleh LP3M yang diinput di sistem informasi magang, yaitu jurnal harian. Jadi aktivitas kalian sehari-hari, setiap harinya tuh ngapain di sana gitu kalian input. Kemudian link blog. Jadi kalian bikin blog, linknya kalian taruh di gini, di sistem informasi manajemen magang. Kemudian laporan akhir magang. Laporan akhir magang. Nah, ini laporan akhir magang itu bersama dengan proposal magang itu memang laporan akhir magang diinput ke sistem informasi magang. Format laporan akhir magang dengan proposal magang itu kita yang menentukan. Dari program studi yang menentukan itu. Makanya di sini disebutkan lengkap dengan lampiran, bisa jadi dengan logbooknya, manual book dan lain-lain. Nanti pembimbingnya akan menginstruksikan ini jadikan lampiran, ini jadikan apa gitu ya. Itu bersama pembimbing nanti. Kemudian kita juga mensyaratkan ada yang namanya video testimoni. Mungkin kalian sudah mengetahui keberadaan ini. Jadi ini kita mulai terapkan dari kakak kelas ini 2019, ada video testimoni dari mitra, entah itu pimpinan atau mentor. Durasinya 5 menit. Kurang lebih 5 menit ya. Kemudian ada poster magang. Jadi kalian magangnya seperti apa di sana gitu, aktivitasnya dan seterusnya itu jadikan poster. Kemudian ketiga ya. Kemudian video produk magang. Ini juga menjadi syarat khusus yang diminta oleh program studi. Nanti kita akan menyiapkan semacam katalog gitu ya. Katalog hasil kalian magang selama 1 semester itu. Itu kita akan pamerkan. Nah, kita akan munculkan data itu di website kita. Kemudian, nah ini tentang ketentuan juga. Jadi selama kalian magang, kalau kalian menghasilkan sebuah produk itu adalah hak ininya nanti oleh program studi. Nah, mengenai format penilaian, kondisi di lapangan itulah seperti ini. Bisa jadi dari tempat magang memang sudah memiliki format penilaian. Kita bisa menggunakan itu. Yang jelas kita juga menyiapkan format penilaian dari program studi sehingga sesuai dengan kebutuhan ini. Jadi yang akan dinilai adalah jurnal harian, link blognya dinilai, laporan akhirnya memang dinilai sesuai dengan apa yang dikerjakan. Jadi kita akan membuat secara spesifik tagihan dari program studi. Kemudian tata tertib ini bukan hal yang baru, ini adalah wajib. Jadi dari ini tempatnya seperti ini, ketentuannya ya. Wajib menjaga nama alma mater, bagian lebih dan seterusnya. Ini yang kami mohonkan dengan sangat, dan ini adalah menjadi feedback dari industri atau instansi sebelumnya. Bahkan mereka menyampaikan bahwa yang paling penting bagi mereka itu adalah kemauan dari
mahasiswanya untuk memang sungguh-sungguh melaksanakan magang. Justru kompetensi itu bukan hal yang mereka sangat cari. Kalau bagus, soft skill-nya, hard skill-nya juga bagus, sangat bagus. Tapi kalau hard skill-nya bagus, soft skill-nya nggak bagus, itu justru tidak tidak baik. Contoh, bisa mengerjakan A, tapi tidak tertib. Kadang-kadang datangnya terlambat, pulang lebih cepat, sering minta izin. Nah, itu adalah soft skill yang tidak baik. Industri, dari beberapa kali kami berkunjung, dan semuanya memberikan feedback adalah kami lebih memilih mahasiswa yang magang, yang sungguh-sungguh ingin merasakan budaya atau kerja di instansi seperti apa. Lebih baik seperti itu, yang bisa bekerja secara tim, bukan mahasiswa yang pintar tapi malas-malasan. Itu menjadi penekanan dari mereka, dan kami juga setuju dengan itu. Dan memang dari survei menunjukkan yang berhasil itu adalah yang soft skill-nya bagus, karena hard skill itu masih bisa dipelajari, soft skill yang biasanya agak perlu gitu loh, kesadaran untuk itu. Itu kami tekankan di sini. Dan mohon jangan sampai ada yang sampai membuat cedera gitu ya, cedera nama institusi kalian, institusi kita gitu ya. Ada kasus misalkan magangnya 6 bulan, kadang-kadang datangnya tidak jelas, itu ada kejadian seperti itu. Itu sudah pasti antara tidak lulus, itu sudah magangnya nanti pasti akan diginikan sama pembimbingnya, nanti akan dilaporkan juga, koordinasi dengan pembimbing akademik. Selanjutnya ini menjadi penekanan juga bahwa magang itu ada 2 kali ya. Kalau di kurikulum MBKM Uniksa 2020, magang itu bisa 2 kali maksimal. Minimal 1 kali. Tapi artinya kalian harus magang gitu loh. Entah kalian memilih di semester 6 atau semester 7. Atau bahkan semester 6 dan semester 7. Paham ya? 2 kali boleh magang, tapi minimal sekali. Nah, untuk semester genap ini, magangnya ketentuannya seperti ini. Untuk wajib kalian, artinya boleh kalian magang semester genap ini ketika kalian sudah mendapat surat balasan itu paling lambat 3 Februari. Mendapat surat balasan bahwa diterima di tempat magang ini. Proyeknya jelas. Untuk proposal magang itu 16 Februari pengumpulannya. Topik proyek magang administrasi awal itu kalian bersama pembimbing akademik. Sementara substansinya atau isi secara detailnya nanti tentang proposal itu nanti setelah ditentukan dosen pembimbing, nanti kalian akan konsultasi dengan dosen pembimbing kalian bersama dengan mentor. Jadi mentor juga, makanya untuk menjamin kualitasnya, yang membimbing juga sama-sama orang TI. Itu kenapa ditentukan mentornya wajib latar belakangnya TI. Nah, gitu ya. Kemudian aktivitas lainnya mengikuti jadwal kegiatan magang yang ditetapkan oleh LP3M Uniksa. Jadi kita patuh dengan instruksi umum itu. Sementara yang khusus tadi juga sudah dijelaskan di sini. Terakhir ini tentang mitra, ini akan dipublikasikan. Ini sedang diproses, disaring datanya mana yang memang masih aktif, ya, daftar mitra Uniksa yang masih aktif. Nanti bisa kami share informasi tentang mitra-mitra yang memang potensial. Potensial itu maksudnya sesuai dengan bidang TI, kemudian dari pengalaman sebelumnya kelas kalian magang di sana bagus gitu ya. Bagus itu dalam artian dapat pembimbing yang memang bidangnya TI, kemudian jelas apa proyeknya gitu ya. Kalian juga ingat magang ini bukan segera menuntaskan mata kuliah magang. Bukan sekedar menuntaskan mata kuliah magang. Jadi manfaatkan magang ini untuk benar-benar kalian merasakan suasana di tempat magang. Ya. Saya tidak ingin nanti kalian biar magang, biar
selesai aja mata kuliah ini. Ingat, ini mata kuliah ya, mata kuliah selesai 1 semester gitu ya. Jadi pemilihan tempat magang, topik proyeknya itu benar-benar kalian pastikan motivasinya adalah ingin mendapatkan pengalaman, bukan ingin hanya menuntaskan mata kuliah. Ya, mindsetnya harus diginikan. Mindsetnya bahwa saya harus dapat ilmu di tempat magang. Karena harus dapat pengalaman, bukan saya harus lulus mata kuliah magang. Nanti maksudnya nanti kalau kalian lulus saja beda ya motivasinya, nanti ada sesuatu yang hilang. Konsep kembali ya tadi di konsep awal tentang magang itu pasti akan ada yang terlewat. Dimana kalau kalian berpikir untuk mendapatkan pengalaman dan seterusnya pastilah lulus nanti. Patuhi ketentuan tagihan-tagihan dari yang diminta magang ini, pastilah kalian akan pasti lulus juga sekalian gitu ya. Dan terakhir, ini adalah pesan gitu ya. Jadi makanya tadi saya menyampaikan jadikan magang ini sebagai salah satu persiapan untuk kalian bisa lebih berhasil ke depannya. Saya menyarankan, walaupun ini ditentukan nanti oleh pembimbing akademik, haknya untuk mengizinkan magang atau tidak adalah pembimbing akademik. Jadi kalau kalian belum siap semester ini magang, mending persiapkan diri dulu. Jadi ya, persiapkan diri dulu untuk kalian biar lebih mantap kalian magang semester ganjil. Daripada ngikut-ngikut temennya. Nah, itu. Jadi benar-benar mantapkan motivasinya, benar-benar mencari pengalaman, bukan sekedar ikut-ikutan. Makanya kembali ke sini, saya tekankan kembali lagi. Ini dia. Termasuk kalau misalkan semester depan itu kan semester ganjil nanti juga ada ketentuan tanggal ya. Jangan berpikir, saya nggak dapat semester ganjil nanti. Semester ganjil juga ada ketentuan waktunya, kapan harus mendapatkan surat penerimaan, kapan harus mengumpulkan proposal. Tidak dapat waktu itu, semester selanjutnya lagi magang. Jadi terus seperti itu. Magang ini terus bergulir, ya. Kalau memang tidak layak diterima, entah kalian belum siap, entah industrinya tidak tepat, silahkan nanti kalian pilih atau program lakukan lagi di semester selanjutnya. Karena apa? Magang ini 14 SKS, 1 semester nilainya besar sekali. Makanya tagihannya cukup berbeda dengan yang magang atau kerja praktek kemarin yang ada di masa transisi semester genap, semester ganjil. Itu hanya 3 bulan waktu itu. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan kali ini. Saya pikir waktunya tepat. Silahkan kalian kalau ingin mengajukan pertanyaan, saya buka sesi diskusi. Kemudian saya minta kalian mengisi daftar hadir, silahkan. Bagi yang hadir, silahkan mengisi daftar hadir tersebut. Kemudian kalau ada yang ditanyakan, silahkan bisa bertanya sekarang. Izin tanya, Ya, Pak. Bima, silakan. Oke. Saya ingin bertanya, kan di magang itu berbasis proyek. Nah, kan ada 3-5 orang. Itu akan dibedakan proyeknya apa sesuai ketentuan di tempat magangnya, boleh bersama-sama mengerjakan proyek atau gimana, Pak? Oke, ini perlu saya jelaskan tentang ini ya. Berarti yang ditangkap berbeda. Satu tempat magang, magang ini adalah individu. Itu dulu. Magang ini adalah individu, bukan berkelompok. Itu yang pertama. Kemudian di satu tempat magang bisa ada 3-5 mahasiswa. Tapi tergantung lagi dengan kebutuhan industri gitu ya. Jadi magangnya berbasis proyek. Artinya masing-masing individu memiliki proyek. Di tempat yang sama bisa ada 3-4 orang, berarti ada 3-4 proyek, 3-5 proyek berarti, karena dia megang proyek sendiri-sendiri. Terus pertanyaannya, Pak, ada kebetulan proyeknya 1, tapi besar dia. Nah, itu yang saya bilang, kita tidak bisa menjudge oke dan tidaknya, tergantung kita mau melihat proyek seperti apa itu.
Makanya nanti di sanalah yang kita akan butuh diskusi lebih lanjut. Kalian akan diskusi dengan pembimbing akademiknya. Ini jelas tidak aktivitas dari masing-masing kalian. Gitu ya. Mungkin sistemnya besar, kalian diminta ngerjakan modul apa gitu kan, bisa jadi. Kita nggak bisa menjudge, oh nggak boleh dan bolehnya, nggak tahu. Nanti makanya kasih tahu kayak gimana itu proyeknya gitu ya. Cari tahu informasinya tentang proyek itu. Barulah nanti pembimbing akademik bisa memutuskan, oke, ini cukup ya untuk dikerjakan 1 semester, layak untuk dikerjakan 1 semester, dan cocok dijadikan topik magang. Itu ya. Itu Bima. Ada yang di ini sudah jelas apa masih bingung? Sudah Pak, dari saya udah. Makasih. Oke. Oke, sekaligus saya mengingatkan begini. Mungkin kalian mendapat informasi tentang topik-topik magang disampaikan oleh kakak kelasnya. Ada beberapa topik magang yang sudah kita tidak izinkan lagi karena kita harus bisa membedakan antara magang yang berbasis proyek itu dengan sebuah penelitian. Jadi nanti kembali lagi saya sampaikan, kalian wajib konsultasi dengan pembimbing akademik untuk memastikan itu adalah sebuah proyek atau bukan. Itu layak dilanjutkan atau tidak. Dan saya menyampaikan seperti ini. Kalian untuk penjajakan itu, jadi kalian tidak membawa surat. Jadi kalian perlu sampaikan nanti ketika berkunjung atau melakukan penjajakan, disampaikan bahwa ini adalah penjajakan. Penjajakan itu mencari informasi tentang apakah instansi tersebut menerima mahasiswa magang dengan kompetensi seperti kalian gitu ya. Magangnya 1 semester, kemudian adanya proyek, mereka bersedia memberikan mentor yang untuk bidangnya TI. Kemudian memang apa namanya yang kalian kompetensi kalian memang sesuai dengan proyek yang akan dikerjakan. Nah itu penjajakan. Jadi bisa saja nanti di tempat instansinya itu kalian datang, mereka minta surat. Makanya kalian harus bisa menjelaskan bahwa kalian penjajakan. Nanti kalau misalkan sudah dapat informasi, oh dia menerima, ini instansinya menerima tempat, barulah kalian proses suratnya. Biar nggak lama. Nanti kalian ngurus surat, habis itu bawa sana ternyata nggak butuh. Itu kan habis waktunya di sana. Makanya nanti kalian akan mendapatkan informasi daftar MOA yang masih aktif. Tujuannya apa? Tujuannya agar lebih cepat. Kenapa begitu? Ya, ketika sudah ada MOU ya, sudah ada MOU, sorry tadi saya menyebut MOA ya, yang saya maksud MOU, jika sudah MOU atau perjanjian kerjasama itu akan lebih cepat. Oh ini dari mahasiswa Unisa. Nah biasanya dia udah gini instansinya. Itu. Jelas? Itu saya ingin menekankan di sana karena seringkali Pak saya di sana minta surat. Kamu salah menyampaikan berarti. Jadi makanya ini serius nih mau magang kan jadi bawa gini jadinya. Termasuk begini, inilah pentingnya kalian memiliki yang namanya semacam portofolio. CV gitu loh. Kalau kalian tidak pernah mengerjakan sesuatu, mereka juga bingung mau ngasih proyek apa. Kalian juga pasti bingung menjelaskan, saya dari Prodi Sistem Informasi, apa nih, proyek apa maksudnya. Nah, kalian harus bisa menjelaskan proyek seperti apa, gitu kan. Nah, pada kesempatan ini, nanti selain akan kami kirimkan juga, atau kami publish juga data mengenai daftar topik-topik proyek yang bisa dikerjakan untuk magang, gitu ya. Itu akan kami publish di website ya, akan kami berikan informasi itu. Walaupun nanti mungkin gini ya, tidak semuanya masih berlaku gitu ya. Maksudnya masih berlaku. Ada beberapa topik yang kita evaluasi nggak boleh lagi mengambil topik magang seperti itu gitu ya. Nah, jadi ketika sudah dipublish bukan berarti itu boleh. Tapi kalian akan konsultasikan dengan pembimbing akademik kembali seperti itu. Saya akan coba share tentang topik-topik magang yang kita maksud gitu ya. Saya akan share tentang topik-topik magang yang kami maksud itu seperti apa. Nah, ini saya akan coba tunjukkan.
Ini bukan di prodi sistem informasi di Undiksa gitu ya, tapi ini yang kita maksud. Yang kita maksud layak 1 semester. Ini saya share screen. Apakah sudah terlihat? Belum? Belum, Pak Ardun. Masih hitam, Pak. Oke, berarti ini pindah dulu. Oke. Kelihatan? Sorry. Kelihatan? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Nah, ini yang saya maksud topik-topik magang yang ini. Saya boleh sharing tentang ini adalah bidang-bidang sistem informasi, ya. Yang tadi dimaksud di nomor 1 adalah tentang pengembangan sistem, jadi rancang bangun, gitu ya. Kemudian ada yang kemarin kakak kelas kalian tuh melakukan pengujian terhadap sistem yang dikembangkan itu, testing larinya, gitu ya, topiknya, dan topik-topik yang lainnya. Dan topik-topik lainnya ini juga cukup banyak di sini ya. Pengujian, pembuatan aplikasi. Saya mengingatkan bahwa bidang kalian itu tidak harus mengembangkan aplikasi gitu loh maksudnya. Bisa jadi kerjaan yang lainnya yang memang sesuai dengan topik, sesuai dengan bidang itu. Bidang apa tuh maksudnya Pak? Makanya itulah konsultasi dengan pembimbing akademik. Jangan langsung memutuskan ini tidak boleh dan seterusnya. Caranya mencari ide ya kayak gini. Oh, ini sebagai bahan kalian komunikasi dengan tempat mitra gitu ya, atau tempat magang. Mungkin saya share saja biar lebih kalian bisa cek sendiri ya. Nanti selain kami melalui Pak Dendi selaku PIC magang akan memberikan informasi juga yang telah dilakukan oleh kakak kelas kalian sebelumnya. Tapi itu beda ya, bobotnya beda itu 3 SKS. Makanya kalian sekarang karena bobot SKS 14 kan beda. Paham ya maksudnya ya. Jadi bobot pekerjaannya beda. Ini saya share, silakan kalian cek sendiri di sana tentang topik-topik yang kami maksud untuk 14 SKS ini. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Kita masih punya waktu 12 menit lagi. Udah? Oke, Kartika. Izin bertanya, Pak. Mohon maaf, ini kamera saya masih nggak bisa. Kalau pencarian tempat magang itu berarti kita sepenuhnya konsultasi dengan pembimbing akademik ya, Pak. Setelah kriteria tadi disebutkan, terus kita melakukan penjajakan. Nah, kemudian balik lagi setuju atau tidaknya itu ditentukan oleh pembimbing akademik itu sendiri. Benar. Oh iya, Pak. Jadi Ini itu saja. mengizinkan, menunjukkan bahwa oh ini cukup segini. Makanya kita kembalikan ke jalan benar gitu, jalan yang benar, karena sepanjang ini pembimbing akademik itu diabaikan. Datangnya hanya ketika nyusun KRS, datangnya ketika bimbingan penyusunan KRS itu aja, minta validasi itu aja yang kalian lakukan kan sementara ini. Jadi kita sebenarnya pembimbing akademik sampai seperti ini gitu ya, memberikan izin kalian keluar kemana tuh pembimbing akademik. Kalau pembimbing akademik mengalami kesulitan, masih ragu-ragu dan seterusnya, maka akan terjadi diskusi pembimbing akademik, mahasiswanya, dan Forprodi. Gitu ya. Oke, silakan ada lagi selain Bima dan Kartika. Oke, cukup jelas sepertinya. Mohon izin mungkin dari Pak Dendi, kemudian Pak Edi dan Pak Agung Lanang mungkin ingin menambahkan, ada yang terlewat mungkin, atau ingin menekankan, disilakan.
Oke, Pak Ardi. Halo, tes. Ya, masuk. Jelas ya? Mm. Oke, selamat siang Pak Ardi dan adik-adik semua ya, yang akan mengikuti kegiatan magang ini. Jadi seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Ardi secara umum tadi itu, mudah-mudahan sih sudah jelas untuk kalian cermati dulu, ya kan? Jadi terutama untuk ketentuan-ketentuan syarat tempat magang dan ininya, yang menjadi constraint pertama itu tempat magangnya, ya kan? Jadi tempat magang itu wajib menyediakan yang at least itu mentornya itu nanti ada background IT, ya. Kemudian untuk project itu nanti akan dikerjakan perorangan. Jadi tiap orang mengerjakan project. Nah, nanti terkait dengan skopnya seperti yang sudah disampaikan Pak Ardi tadi, itu nanti akan bisa didiskusikan dengan PA. Kira-kira itu akan layak diambil untuk lanjut sebagai project magang atau tidak. Tuh. Ya, jadi itu perlu disampaikan, perlu dicermati lagi. Jadi sekarang sebenarnya kalian fokus di awal itu, setelah pengarahan ini kalian bisa mulai mencari tempat magang dulu, penjajakan awal, ya, penjajakan awal untuk mencari kira-kira mana sih tempat-tempat yang potensial. Oke, nah seperti itu. Cenderung biasanya yang kalau diarahkan yang memang model-model seperti software house atau apa itu kurang lebih masih itu yang cenderung akan lebih berpotensi. Kalau instansi pemerintahan tidak menutup kemungkinan juga bisa. Ya, hanya saja yang penting pastikan ada divisi IT-nya di sana dan ada yang memang berkompeten sebagai dengan background dari IT gitu. Oke. Nah, itu yang perlu dipastikan. Nah, misalkan perhatikan juga kalaupun misalkan nanti sampai batas penentuan, kalau tidak salah sekitar Februari itu, batas penentuan kalian untuk mencari tempat magang itu belum juga clear, ataupun dari segi topik belum clear, ya dengan terpaksa kalian harus menunda dulu mengambil magang semester ini. Ya, itu bisa diarahkan nanti di semester depan. Gitu. Jadi tidak wajib kalian sebenarnya harus, oh sekarang semester 6 wajib magang, bukan begitu. Kalian diberikan kebebasan mau magang sekarang ataupun semester depan nanti. Ya, jadi itu fleksibilitas kalian. Jadi bisa jadi sembari misalkan sekarang kalian belum ketemu tempat magang nih, kan masih ada waktu selama 1 semester. Ya, manfaatkan waktu itu untuk mencari tempat magang yang kalian akan propose di semester depan. Bisa seperti itu. Oke. Mungkin itu yang gininya. Dan kalaupun misalkan kalian ingin artinya mengikuti magang dengan tidak melalui program ini, kalian bisa lamar lewat program MSIB yang kebetulan sekarang sudah buka juga. Tapi pilih yang program magangnya, bukan studi independen. Seperti itu. Itu perlu dicermati kembali. Oke. Kemudian ada juga satu sekarang yang sedang buka juga program Bangkit namanya. Nah, untuk itu kami di Prodi, mungkin nanti Pak Arfi juga bisa menegaskan terkait Bangkit, itu tidak bisa disetarakan dengan magang. Ya, itu lebih kepada ke studi independen. Ya, bisa dipahami untuk ininya. Nah, jadi itu perlu diperhatikan. Nah, misalkan jikalau semester ini kalian tidak bisa mengikuti magang, ya otomatis kalian kan semester depan bisa mengikuti. Nah, untuk itu semester ini kalian bisa mengikuti perkuliahan seperti biasa. Nah, untuk sistem kuliahnya, kalian bisa mungkin ambil program studi independen. Ya, yang mau lewat apa itu namanya? Baik studi independen di lewat MSIB ataupun program Bangkit gitu. Ya, itu bisa. Tentunya nanti tetap berkonsultasi dengan PA karena yang akan menjadi gini, apa itu namanya? Yang memberikan izin atau tidak kan dari PA selaku orang tua wali kalian di kampus. Itu nanti yang akan membantu kalian, oh sekiranya mata kuliah mana yang bisa dikonversikan. Biar tidak nanti seringnya sebelum-sebelumnya itu
kalian ya udah ngambil dulu, udah daftar, tiba-tiba datang, Pak saya udah lulus di sini, terus setelah dicek tidak ada mata kuliah yang bisa dikonversikan atau gini, kan kalian sendiri yang rugi tuh. Tuh, ya. Jadi sering-sering kalian diskusi dengan PA. Ya. Jangan langsung sendiri tiba-tiba udah habis seleksi atau apapun itu baru laporan, itu kurang bagus untuk gini ya. Karena biar kalian tidak rugi juga gitu. Ya. Itu yang perlu diperhatikan untuk di angkatan kalian ini. Oke. Nah, nanti jika kalau kalian sudah menentukan tempat magang dan dari segi topik juga sudah clear, khusus yang program magang reguler ini, MBKM reguler ini, nah nanti ada tindak lanjut lebih jauh lagi, yaitu kan nanti tugas saya sebagai PIC magang yang akan mengkoordinir juga untuk menyediakan surat dari, itu kan nanti mengajukan surat ke lembaga dulu, ya, mengajukan surat ke lembaga bahwa mahasiswa atas nama ABC misalkan itu akan magang di tempat mana, perlu ada surat pengantar dari lembaga gitu. Ya. Sehingga di awal itu kalian bahasanya ingat kalian hanya melakukan penjajakan dulu, kira-kira potensi untuk dilakukan magang di tempat itu bisa atau tidak. Itu yang dulu gini diperhatikan. Jika ditanya surat, nanti bilang kalau memang sudah clear atau sudah disetujui dari pihak instansi ataupun dari pihak prodi nantinya, itu baru nanti akan ada surat secara resmi dari lembaga, sampaikan seperti itu. Ya, mungkin itu sih sedikit dari saya Pak Arwi untuk gininya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Denny. Nah, itu juga penekanan mengenai alternatif ya. Alternatif dan bagaimana kalian harus bisa membedakan. Jika bingung, tetap kembali ke konsultasi dengan PA. Ya, jadi ada studi independen, itu berbeda. Kenapa berbeda? Kembali tadi di slide yang pertama itu tentang magang. Magang itu apa sebenarnya? Kan gitu ya. Magang itu artinya kalian merasakan suasananya atau budayanya bekerja di instansi atau di industri. Jadi kalau studi independen itu adalah bagaimana kalian tetap belajar, tetap ada proyek, tapi kalian tidak terjun ke industrinya. Jadi tidak merasakan bagaimana bekerja di industri. Makanya itu tidak kita setarakan dengan magang. Jadi kalau maksud saya adalah kalau misalkan seperti yang kalian ikuti di Bangkit itu misalkan. Bangkit 2023 kan sedang buka juga. Itu bagus juga, tapi itu kita akan konversi ke mata kuliah. Konversi ke mata kuliah seperti yang kalian tahu bahwa kalian masih menyisakan mata kuliah yang kalian akan ambil. Ya, jumlahnya 14 SKS itu. Gitu ya. Kalian konversi ke sana nanti jadinya. Nah, terkait dengan kapan saya akan magang itu masalah strategi juga. Strategi, ingat kalian setelah magang ataupun kalian ikut kuliah reguler dan seterusnya, kalian harus menyusun skripsi. Kalian yang paling tahu strateginya seperti apa sebenarnya. Tapi kalau kalian bingung, konsultasi dengan orang tua, dengan pembimbing akademik. Strategi yang saya maksud adalah ada yang merasa, karena tujuan dari salah satu magang itu adalah bisa jadi mencari topik ide skripsi, bisa jadi gitu. Bisa ketemu topik di sana gitu ya. Nanti kalian magang, ketemu topik, kembali ke kampus, sembari kuliah 14 SKS itu, sembari nyusun skripsi. Bayangkan, itu bisa jadi lebih cepat. Dibandingkan, menurut saya ya, ini strategi saja ya, dibandingkan kalian sekarang memilih kuliah reguler, semester genap, habis itu semester ganjil, baru ngambil magang. Otomatis lulusnya pasti nanti akan kenanya di semester 8. Tapi kalau kalian strategikan, kalian magang sekarang semester genap, semester ganjil kalian ambil sisa mata kuliah plus skripsi. Itu bisa jadi kalian di semester 7 kenanya selesai. Ya, kebayang ya maksudnya strategi itu ya. Itu kembali ke pribadi sekarang. Yang mana yang kira-kira bisa kalian tempuh. Sesuaikan dengan keadaan kalian, sesuaikan dengan strateginya seperti apa gitu ya. Itu ya. Nah, mungkin itu dari kami, dari saya dan Pak Denny yang sudah memberikan informasi, mudah-mudahan sudah jelas.
sudah jelas. Nah, mohon maaf kami baru menyelesaikan atau bisa memberikan sosialisasi khusus ini karena terus terang sebenarnya kalau kalian cek di website Prodi Sistem Informasi sudah ada sebenarnya panduan, cuma panduan itu akhirnya kami revisi kembali karena kita harus patuh kepada aturan atau ketentuan yang diberikan oleh LP3M tentang hal-hal yang memang sudah harus wajib gitu ya. Seperti salah satunya surat, ketentuan yang lain-lainnya. Nah, itu kita akhirnya ikut juga baru bisa mensosialisasikan tentang program magang ini. Mungkin itu dari kami. Terima kasih Pak Dendi, kemudian terima kasih juga adik-adik mahasiswa yang sudah hadir, yang sudah ingat mengisi daftar hadir ya. Saya post sekali lagi tentang daftar hadir ini. Kemudian ini juga mungkin yang nyari inspirasi mungkin di sini. Terima kasih sudah hadir pada kesempatan hari ini. Ini sudah jam 2 lebih 2 menit. Mohon maaf lewat 2 menit saya akhiri pertemuan atau kesempatan sosialisasi khusus hari ini. Sampai jumpa nanti di sosialisasi atau kegiatan-kegiatan yang masih serangkaian dengan program magang dan akan diinformasikan di grup WA selanjutnya. Demikian, terima kasih, selamat siang, terima kasih. Selamat siang semuanya. Selamat siang Pak, terima kasih. Selamat siang Pak, terima kasih.